Izin pengunduran diri, tahun pertama Politeknik Pengadilan Indonesia, jurusan Keimigrasian, nama Amudi Panigoro Raja, NRT 24.3149.1.01. Prodi Hukum Keimigrasian A. Mohon izin gimana Pak? Siap, terima kasih Pak. Izin untuk membacakan kasus disintegrasi nasional di Indonesia yang saya ambil dari berita Indo News yang berjudul Gerakan Separatis Papua Merdeka. Gerakan OPM adalah gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan Papua Barat dari Indonesia. Gerakan ini didirikan pada tahun 1965 di Manokwari, Irian Jaya. Lalu gerakan ini dipimpin oleh Permenas Peri Awom yang sebagai mantan anggota Batalion Sukarelawan Papua atau biasa disebut Papua Vrijwilliger Korps buatan Belanda. Lalu kaitan dengan jenis disintegrasi adalah gerakan ini menimbulkan hambatan bagi proses integrasi politik di Irian Jaya dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut. Faktor penyebab. Menurut Richard Chopel, seorang ahli sejarah politik Papua, menyimpulkan bahwa sedikitnya ada 4 persoalan dasar yang dapat diidentifikasi, yakni kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia. 2. Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintah sejak kolonial Belanda. 3. Pembangunan ekonomi dan pemerintahan tanah Papua yang berbeda. Dan marginalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Alternatif penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk gerakan separatis Papua Merdeka, yaitu yang pertama adalah operasi militer dan keamanan. TNI Polri terus melakukan operasi untuk menumpas kelompok separatis, termasuk operasi Nemangkawi yang bertujuan untuk menindak kelompok bersenjata di wilayah pegunungan Papua. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui operasi militer dan keamanan yang hingga saat ini masih dilaksanakan, bahkan untuk seterusnya. Lalu yang kedua, alternatif penyelesaian gerakan separatis Papua Merdeka, yaitu otonomi khusus Papua. Pada tahun 2001, pemerintah memberikan status otonomi khusus kepada Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi adalah banyak warga Papua merasa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah belum memberikan hasil nyata. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga gencar membangun infrastruktur di Papua seperti jalan Trans Papua, bandara, dan pelabuhan. Namun, proyek ini seringkali menjadi sasaran serangan kelompok bersenjata. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Mohon izin Pak. Siap, terima kasih Pak.